Dalam video ini saya akan membedah sebuah strategi ads atau strategi Instagram ads teraneh dan unik yang namanya adalah UGC ads yang malah bisa menaikkan konversi pembelian saat Anda menggunakannya. Belum lama ini saya bertemu dengan teman saya dan menceritakan bagaimana cara saya untuk menjalankan Instagram ads dan juga TikTok ads. Ternyata buat dia ini adalah strategi yang aneh, unik, tapi ternyata buat saya ini sudah berhasil membuat saya running ads dengan cara yang sama, namanya adalah UGC ads, dalam jangka waktu yang cukup panjang dan masih tetap selalu profitable. Dalam video ini saya akan membedah sebuah strategi ads atau strategi Instagram ads teraneh dan unik yang namanya adalah UGC ads yang malah bisa menaikkan konversi pembelian saat Anda menggunakannya. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama dengan saya Yosef, founder dari Ads Sekolah Pebisnis, seorang calon planner dan juga digital marketer. Jadi buat Anda yang saat ini baru bertemu dengan saya dalam video satu ini, jangan lupa untuk subscribe segera channel Yosef Abbas supaya nggak ketinggalan tips, trik, dan strategi terbaru seputar bisnis, marketing, dan terutama seputar online marketing. Yes, dalam video ini kita akan membedah sebuah strategi Instagram Ads yang teraneh dan terunik yang malah bisa menaikkan konversi pembelian. Namanya adalah UGC Ads. Jadi UGC sendiri adalah User Generated Content. Jadi sebuah konten yang dibuat bukan oleh brand kita, bukan kita yang membuat, tapi oleh customer kita, fans kita, ataupun siapa saja mengenai brand kita tanpa mendapat bayaran. Jadi UGC adalah User Generated Content. Jadi bagaimana caranya sebagai kita yang beriklan ini menggunakan UGC dan dimasukkan ke dalam iklan kita. Ini agak sedikit berbeda dengan kita yang mungkin kita menggunakan jasa videographer ataupun graphic editing untuk membuat graphic design di Canva gitu ya nanti, atau di Photoshop, lalu hasilnya nanti kita bisa upload ke advertising kita, atau kita pakai agency video, mereka nanti membuat video sketsa dan sebagainya lalu kita masukkan ke iklan kita. Yang ini kita mengambil user generated content, artinya konten-konten yang dari orang-orang yang fans kita, dari customer kita, yang kita recycle, kita gunakan untuk ditujukan ke orang baru yang pertama kali melihat bisnis kita, yaitu menggunakan iklan di Instagram ataupun di TikTok ataupun di sosial media lainnya. Jadi itu namanya adalah UGC ads. Dan faktanya memang salah satu ads terbaik saya yang sudah dipakai bertahun-tahun dan masih efektif hingga saat video ini direkam, itu menggunakan format UGC ads strategi ini. Jadi kalau saat ini Anda sudah punya misalnya materi-materi seperti ini, jadi review di Google katakanlah, atau customer yang sudah pernah datang ke outlet Anda dan foto, atau bahkan sudah pernah sharing pengalaman customer saat datang ke bisnis Anda misalnya. Di sini Anda kategorinya ini sebagai user generated content, karena konten-konten ini bukan dibuat oleh bisnis Anda atau brand Anda, tapi justru oleh customer-nya sendiri ya, saat mereka mengalami dan berinteraksi dengan bisnis kita. Kenapa saya bilang ini strategi yang aneh dan juga unik? Karena kebanyakan dari kita mungkin menganggap video yang profesional yang biasanya kita lakukan atau kita hire agency atau jasa foto produk atau jasa pembuatan video itu lebih terlihat profesional dan bagus, tapi ternyata begitu kita bandingkan dengan UGC konten yang seperti tadi itu, ternyata secara konversi malah naik. Jadi itulah sebabnya saya bilang aneh dan unik. Karena buat Anda yang mungkin saat ini bahkan belum pernah mencoba UGC-nya Anda yang saat ini sudah punya dimasukkan ke advertising, saya yakin bahwa akan menaikkan konversi dalam bisnis Anda, terutama kalau diletakkan di tempat-tempat strategi tertentu yang akan kita bahas dalam video ini juga. Lalu, apa sih efeknya UGC ini terhadap konversi dari ads Anda? Ini pada akhirnya akan memberikan 3 efek tambahan selain kalau Anda menggunakan foto dan video yang profesional yang memang Anda buat dari brand Anda sendiri. Nah, ini perbedaannya. UGC ini atau UGC ads ini bisa jadi performa ads terbaik kamu. Kenapa? Karena 3 hal ini. Trust-nya lebih meningkat, produk dan jasa terlihat lebih human atau lebih memanusiakan lah marketingnya. Lalu bukti produk dan jasa Anda ini dibeli dan juga bagus. Contoh UGC adalah seperti ini. Di sebelah kiri ini adalah non-UGC, hanya foto produk. Seprofesional foto produknya itu tidak akan sama dengan yang sebelah kanan di mana customer menggunakan produknya. Satu, melihat bahwa lebih trusted. Kenapa? Karena produknya bukan hanya produk saja seperti ini yang dipakai bahkan oleh mungkin ada model photoshoot gitu ya, tapi di sini terlihat real customer yang menggunakan produknya. Artinya apa? Ini lebih human karena dipakai dalam setting keadaan sehari-harinya si customer. Kedua,
Ada bukti yang ketiga bahwa produk ini memang betul-betul dibeli oleh customer dan digunakan oleh customer. Artinya customer terbukti telah mendapatkan produknya. Dan setelah itu dipakai oleh dia. Dan ternyata difoto oleh dia. Di sini ada efek tambahannya. Mungkin kalau kita hanya menggunakan photoshoot model gitu dengan model foto lalu dia pakai gitu ya, dia pakai produknya, artinya di sini belum ada efek tambahan, yaitu kalau dia pakai customer. Artinya kalau yang pakai customer itu kan sudah terbukti ya. Oh, ternyata produk tersebut kacamata tadi itu ternyata ada yang beli loh. Ada yang beli dan terbukti dikirim sampai customer. Berarti pengirimannya aman loh. Dan ternyata begitu customer sudah menerima, dia mencoba produknya. Dan setelah mencoba, apakah semua customer yang mencoba pasti foto? Pasti tidak. Tapi ternyata begitu ada customer yang foto, itu membuktikan bahwa produknya ini dipakai oleh customer dan difoto, artinya customernya merasa bangga untuk menggunakan produknya. Nah, inilah kenapa UGC atau User Generated Content ini sangat efektif jika kita mendorong dengan advertising. Konten UGC-nya kita masukin ke advertising menjadi UGC Ads. Kelihatannya memang tidak seprofesional foto jasa foto produk gitu ya, dengan foto profesional, tapi justru akan menambah 3 level trust tadi tuh. Dipakai oleh customer beneran, bahwa produknya sudah sampai betulan, bahwa customer bangga menggunakan produk dari brand kita, itu nyampe waktu kita menggunakan materinya itu sebagai advertising kita. Karena memang faktanya banyak sekali yang sudah beriklan tapi tidak jadi ada yang membeli, itu karena beberapa faktor ini. Yang pertama, ads kamu dicuekin. Ya memang konten ads-nya mungkin bagus, profesional, tapi tidak relevan. Dan itulah kenapa kita menggunakan UGC. Lalu tidak ada yang engage dengan ads-nya, terlihat sangat iklan banget. Lalu ada yang sudah masuk ke website, lalu keluar dari website. Karena websitenya kurang menarik, mungkin teks semua isinya, atau mungkin fotonya foto dari supplier saja. Mungkin sudah ada yang masuk ke WhatsApp tapi PHP ataupun nggak jadi beli. Nah, ini semua biasanya adalah penyebab dari memang kita tidak menggunakan UGC konten di tempat-tempat tersebut. Jadi kelebihannya UGC ini adalah kita bisa show produk atau menampilkan produk kita ataupun bahkan jasa kita di keadaan real life atau keadaan customer nyata kita. Membuat customer kita yang belum membeli percaya bahwa hasil akhir yang akan didapatkan itu memang se-happy customer yang sudah memberikan fotonya kita. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada sebelah kiri ini foto paket yang ingin dikirimkan ya. Kalau saya bilangnya foto tipe ini nih ya bagus juga, tapi ini egosentris ya, karena ini menunjukkan bahwa saya laku loh bisnisnya loh gitu ya. Lalu customer merasa ingin nyoba, akhirnya dia membeli. Tapi yang kedua, ini fokusnya ke customer. Ada foto customer lagi berfoto bersama lalu dia diberikan ke kita sebagai UGC content atau User Generated Content. Kalau ada iklan lewat yang kiri yang bentuknya paket dan yang kanan yang bentuknya seperti ini, itu biasanya orang akan lebih dulu tertarik ke yang sebelah kanan dulu, baru ke yang sebelah kiri gitu ya. Nah, biasanya apalagi sekarang sudah banyak orang yang menggunakan tipe marketing atau tipe konten dengan yang sebelah kiri nih. Paket-paket yang tumpuk-tumpuk itu diposting di iklan ataupun bahkan di sosial media. Itulah sebabnya sudah kurang efektif saat ini. Jadi saya tidak berkata bahwa marketing dengan cara paket yang banyak yang kita masukkan ke dalam feed Instagram itu tidak efektif untuk memberikan konversi penjualan. Dibandingkan dengan yang tidak memiliki foto itu sama sekali, yang hanya ngisi-ngisi konten seadanya di Instagram, pasti akan efektif. Tapi buat customer akan lebih relevan kalau dia melihat, oh ternyata ada customer lain yang telah membeli barang yang saya mau beli. Dan ternyata customer tersebut merasa happy, merasakan ada manfaatnya dalam hidup mereka dan bahkan mereka foto, itu membuat kita yang belum membeli barangnya itu jadi lebih pengen beli lagi. Jadi itulah fungsi dari UGC content yang pada akhirnya nanti membuat iklan Anda lebih relevan, membuat website Anda lebih menarik ya, karena di dalam website itu dimasukin juga UGC-nya, dan pada akhirnya juga berefek kepada more UGC atau IGC, more money. Jadi mengambil konten dari customer atau nano influencers sebagai key opinion customer dijadikan money making asset. Jadi di sini ada keyword baru yaitu UGC, IGC, customer, nano influencer. Jadi memang di awal-awal saat Anda belum bisa mengkoleksi foto dari customer atau user generated content, banyak sekali yang kita mencoba untuk meminta foto customer untuk berfoto tapi belum berhasil, maka Anda bisa menggunakan influencers generate content, influencers yang nano, yang masih kecil ya. Kenapa alasannya? Karena influencers yang masih kecil ini, mereka ini fotonya ini masih seperti keadaan nyata, tapi mereka ini pintar foto dan pintar video. Kenapa? Influencer nano ini influencer yang followernya di bawah 10k ya, dari 1 follower sampai 10k followers. Mereka lagi belajar untuk foto, belajar untuk bikin video. Otomatis
foto dan video mereka ini akan cukup bagus ya dibandingkan dengan mereka yang sama sekali tidak terbiasa untuk berfoto ataupun membuat video. Nah, di sini artinya Anda mendapatkan user generated content dari influencer yang kecil dan biasanya harganya sangat ekonomis bahkan gratis ya. Dan ini saya bahas caranya bisa mendapatkan harga ekonomis dan gratis ini di course saya namanya endorse-mastery.com. Jadi bagaimana step by stepnya Anda mendapatkan konten-konten dengan cara endorse hacking. Jadi bukan dengan cara endorse pada umumnya ya. Kalau endorse pada umumnya kan Anda tinggal tanya ke influencer rate card-nya berapa lalu Anda endorse. Kalau ini enggak, Anda hacking endorsement supaya Anda bisa mendapatkan influencer dengan harga ekonomis bahkan gratis. Dan Anda nanti juga di sana bisa merancang campaign Anda yang lebih kompleks lagi bagaimana caranya mixing influencers yang besar, yang medium, dan yang kecil bahkan yang sangat kecil seperti yang ini yaitu nano influencers. Jadi kalau di influencer itu ada namanya nano influencer yang bisa Anda gunakan sebagai UGC. Nah, inilah dia contoh-contoh ads dengan UGC atau IGC ya. Kalau UGC tadi dari customer, kalau IGC ini dari nano influencer, jadi influencer generated content. Nah, di sini Anda bisa lihat di sini bahwa ada foto-foto yang memang kalau kita gunakan sebagai materi beriklan, ini keadaannya ini seperti real life situation ya. Bahkan kalau foto makanan pun yang sebelah kanan nih, betul-betul fotonya real life, bukan seperti foto yang diambil oleh seorang influencer yang sudah besar gitu ya, fotonya profesional bahkan menggunakan jasa foto ataupun foto profesional food fotografi gitu ya, sangat jauh dari profesional. Tapi justru ini konversinya makin bagus di dalam advertising. Kenapa? Karena memang ini terlihat seperti nyata, terlihat seperti people just like us, orang-orang yang terlihat seperti kita pada umumnya. Justru itu membuat kita menjadi relevan dengan audiens ataupun dengan pelanggan kita nantinya. Jadi ini tipe-tipe UGC ads strategi yang Anda bisa gunakan untuk menaikkan konversi. Dan pertanyaannya, di mana kita harus menggunakan? Nah, di sini ya tadi ya, kita sudah melihat bahwa ads Anda dicuekin. Ads kamu dicuekin, lalu apa yang harus dilakukan? Maka buatlah menjadi lebih relevan dan terlihat manusia seperti mereka di level advertising ya. Jadi gunakan ads yang seperti ini, yang terlihat nyata. Jadi kalau yang bisnis lain itu mungkin kita bisa melihat bisnis di luar sana mereka menggunakan strategi ads itu ngedit di Canva langsung dinaikin ke ads, atau ngambil foto dari supplier lalu dimasukin ke ads, atau mungkin jasa foto produk, jasa edit video dimasukin ke advertising. Tapi kita ini berbeda sendiri sehingga kalau ada customer lagi lihat di HP-nya dia scrolling gitu, ternyata ada satu iklan yang kok relevan ya, kena ke saya ya, karena berbeda dari iklan-iklan lainnya yang sebelumnya dia lihat saat dia lagi scrolling. Nah, jadi itulah fungsinya kita menggunakan strategi ini, yaitu ads dengan UGC atau IGC content. Dimana kita menggunakan selanjutnya adalah kedua, tadi permasalahannya tidak ada yang engage dengan ads kita. Biasanya karena adanya UGC, maka efeknya adalah jumlah kliknya ini akan lebih tinggi karena ada level trust atau bukti yang tinggi. Proof itu kan bukti ya. Buktinya apa? Bukti bahwa customer telah membeli produknya sampai dengan baik, dia menggunakan produknya, berarti ada bukti di sana. Oh, ternyata produknya laris nih. Oh, produknya mau dibeli nih oleh orang lain. Maka pada akhirnya orang juga penasaran, ingin engage dengan ads-nya. Lalu klik masuk ke dalam website. Biasanya di website kalau hanya mengandalkan istilahnya apa ya? Istilahnya website gitu ya, dipakai video atau foto profesional, apalagi ditambahkan dengan strategi copywriting sampai jari keriting gitu ya, tapi nggak convert juga, berarti Anda kekurangan strategi UGC ads ini. Masukkanlah foto dan video UGC tadi ke dalam website Anda supaya website Anda ini disupport oleh orang-orang yang native atau orang-orang yang seperti customer, dimasukkan ke sana juga ya. Jadi ada bukti testimoni tambahan lagi bahwa produk Anda betul-betul dibeli dan betul-betul terbukti membantu si customer tersebut. Lalu selanjutnya yang kita bisa lihat di sini adalah sudah ke WhatsApp tapi PHP. Nah, di sini artinya Anda bisa menggunakan materi tadi yang UGC untuk dimasukkan ke WA story, convert di WA, atau bahkan Anda bisa menggunakan iklan untuk beriklan lagi, retargeting gitu ya kalau udah advance ya. Tapi di WA pun Anda bisa menggunakan dimasukin ke story atau dimasukkan sebagai WhatsApp blast ke orang-orang yang sudah masuk ke WA Anda tapi masih PHP. Begitu mereka ngelihat UGC, ini efeknya akan sangat jauh berbeda dan menaikkan orang yang tadinya masih ragu-ragu PHP ini lama-lama mau membeli ke Anda. Karena memang alasannya ya satu ini nih, ini penting sekali quotes-nya.
Customer tidak peduli berapa banyak penjualan kita dibandingkan bukti ke diri customernya bahwa produk kita tersebut sampai dengan aman ke customer, pernah dikonsumsi oleh customer lainnya, dan orang yang mengkonsumsi tersebut produk kita atau jasa kita, hidupnya menjadi lebih baik, lebih bahagia dari sebelumnya. Ini justru yang membuat itu customer itu mau membeli produk atau jasa kita. Jadi ingat ya, bukan seberapa banyak penjualan kita tampilkan dalam bentuk packing JNE atau logistik lainnya, Ninja dan lain-lain, kita tumpuk banyak gitu ya, resi-resinya banyak sekali. Memang itu membuat penasaran. Biasanya penasaran adalah coba deh saya mau tahu nih siapa sih orangnya dibalik dari bisnis ini gitu kan ya. Tapi kalau udah berbicara masalah melihat UGC, melihat customer kita membeli, terbukti barangnya sampai, terbukti dikonsumsi, dan terbukti ada efeknya perubahan di hidup customernya, ini levelnya udah jauh berbeda dibandingkan dengan hanya menunjukkan jumlah paket atau pesanan kita aja ya. Jadi itulah sebabnya UGC Ads Strategy ini bisa memberikan Anda konversi yang jauh lebih naik dalam jangka waktu yang lebih panjang juga. Nah, step-stepnya adalah scale up dengan UGC. Yang pertama, tentukan dulu goalnya Anda, cara mengkoleksinya seperti apa. Lalu Anda merencanakan untuk mengumpulkan UGC tadi. Lalu Anda integrasikan ke bisnis Anda di tempat-tempat tadi ya, yang sudah saya sharingkan tadi, ada beberapa tempat. Lalu setelah itu Anda bisa scale dengan UGC. Jadi setelah Anda masukkan UGC-nya ke beberapa tempat, Anda dorong dengan advertising. Sehingga pada akhirnya Anda bisa scale up menggunakan UGC Ads. Jadi itu dia bagaimana strategi ads yang ternyata aneh dan unik ini, yaitu UGC ads ini ternyata bisa more UGC, more money juga, karena memiliki faktor-faktor pembeda dibandingkan dengan strategi ads jenis lainnya. Nah, tapi kalau buat Anda saat ini yang masih belum tahu bagaimana cara mengkoleksi user generated content atau bahkan influencer generated content, Anda bisa lihat endorsemastery.com. Itu adalah course-nya milik saya, Yosef Abbas. Ini ada cara saya untuk mengkoleksi UGC dan juga mengkoleksi IGC dari sisi endorsement-nya. Kita bisa hacking endorsement. Nah, Anda bisa cek di endorsemastery.com. Dan semoga insight ini bisa berguna buat Anda yang mungkin saat ini iklan Anda masih profitable, tapi ternyata ada cara yang bisa membuat saat ini iklan Anda lebih profitable lagi. Mungkin Anda layak untuk mencoba strategi UGC Ads ini. Semoga insight ini bisa berguna buat bisnis Anda. Dan kalau sampai saat ini Anda juga belum follow YouTube channelnya dari Yosef Abbas, saya ajak sekarang juga untuk follow supaya nggak ketinggalan info-info yang seperti yang kita bagikan di video ini ya. Segera follow channel Yosef Abbas dan sampai jumpa di video-video lainnya bersama saya Yosef Abbas, founder dari Sekolah Bisnis. Don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Saya Yosef, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.